Hai, welcome. Selamat datang di Studio Insight bersama aku Oktia Rani. Seperti biasa kita akan bincang di studio, ngomongin kasus yang lagi hangat. Gak cuma itu, kita juga akan melihat sisi lain dari sebuah kasus dan mengambil insight-nya. Hari ini, kita akan ngomongin soal kasus tewasnya ibu muda yang bekerja sebagai wanita open BO di Semarang. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik. Misteri kematian tragis wanita berinisial DNS 29 tahun di kamar 203 Hotel Citra Dream Semarang akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh pria bernama Aditya Dwi Nugraha atau ADN, asal Kendal. Polisi menyebut ada dugaan praktik prostitusi online dalam kasus yang menewaskan DNS ini. Berdasarkan keterangan polisi, korban dan pelaku berkenalan melalui aplikasi kencan daring. Keduanya sepakat buat ketemu di Semarang dan menginap di Hotel Citra Dream pada Minggu malam, 8 Juni 2025. Sayangnya, pertemuan keduanya ternyata berakhir dengan kekerasan Tribuners. AKBP Andika Dharma Senda, Kasat Reskrim Polrestabes Semarang pada Selasa 10 Juni 2025 mengatakan tersangka membekap korban dengan bantal, mencekiknya, memukul bagian perut, bahkan menindih korban hingga meninggal dunia. Disinilah semua tindakan yang dilakukan Aditya ke DNS terungkap. Nah, keesokan harinya pada Senin pagi 9 Juni 2025 sekitar pukul 8:00 waktu Indonesia bagian Barat, dua pria tak dikenal mengantar jenazah DNS ke RSUP Karyadi Semarang. Pas udah di rumah sakit, ternyata korban dalam kondisi tidak bernyawa alias meninggal dunia. Pihak rumah sakit curiga dong. Dari kecurigaan inilah akhirnya pihak rumah sakit melapor ke polisi. Dan bener aja, dari hasil pemeriksaan menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Di antaranya mulut berdarah, kuku membiru, serta kondisi korban yang tidak mengenakan pakaian lengkap. Menerima laporan itu, polisi langsung bergerak cepat. Berdasarkan keterangan dari dua pria yang mengantar korban ke rumah sakit tadi dan rekaman CCTV hotel, korban terakhir terlihat masuk ke kamar 203 bersama seorang pria yang kemudian diidentifikasi adalah Aditya. Sempat kabur dari Semarang, Aditya akhirnya ditangkap di Surabaya. Ia berhasil diamankan polisi di kawasan pergudangan Margo Mulyono Permai, Tandes pada Selasa 10 Juni 2025. Beberapa barang bukti seperti pakaian milik korban, flash disk berisi rekaman CCTV hotel, uang tunai Rp600.000, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio dan 1 unit ponsel Oppo milik pelaku. Aditya kini ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain dari kasus ini yang sudah terungkap motifnya, kami juga menggali sisi lain yang membuat sedikit terenyuh. Korban, Dian Novitasari, adalah wanita muda dengan 2 orang anak. DNS tinggal di Kampung Rawadas, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Ibu mertuanya, Boru Manurung, 59 tahun, mengungkapkan bahwa Dian telah pamit bekerja ke Semarang sejak 1 tahun terakhir. Namun, keluarga tidak mengetahui secara pasti pekerjaan apa yang dilakoni korban, karena udah lama tidak komunikasi. Ibu mertuanya ini bilang kalau selama ini hubungan Dian dengan keluarga baik-baik aja. Bahkan nggak pernah ada masalah. Jadi ketika dapat kabar bahwa korban tewas secara tragis, keluarganya kaget bukan kepalang. Kabar duka diterima keluarga dari personel Polres Metro Jakarta Timur yang datang ke rumah pada Senin siang 9 Juni 2025 sekitar pukul 2 siang. Keluarga mengaku sangat terpukul atas kejadian ini, apalagi 2 anak DNS ternyata masih kecil-kecil.
AKBP Andika mengatakan antara korban dengan tersangka ada semacam transaksional dalam bentuk open booking online atau open BO yang merujuk prostitusi online. Pihaknya tidak bisa memastikan apa status korban, apakah sebagai pekerja seks perempuan atau PSP. Namun begitu, kasus ini tetap miris lantaran tersangka menghabisi nyawa orang lain, apalagi karena tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Mungkin kita bisa berdebat soal open BO, prostitusi online, atau sekedar gaya hidup. Tapi nggak boleh kita lupakan, Tribuners, ini adalah kasus pembunuhan. Seorang perempuan kehilangan nyawanya karena ketidakpuasan dan emosi tak terkendali dari pria asing. Apakah Dennis seorang pekerja seks komersial? Polisi belum bisa memastikannya. Tapi apapun statusnya, nyawa seseorang tidak seharusnya jadi barang murah. Kasus ini membuka mata kita bahwa perempuan dalam lingkaran ekonomi informal, apalagi yang rentan dan sendirian, bisa berada di posisi yang sangat berbahaya layaknya korban. Kita bisa belajar bahwa empati lebih penting dari sekedar menghakimi, bijak mengkonsumsi informasi dan tidak menelan mentah headline-nya. Dan yang paling penting, kekerasan terhadap perempuan, apapun latar belakangnya, harus dihukum dengan tegas. Oke, itu tadi Studio Insight hari ini bareng aku Oktiarani. Semoga kita bisa lebih peka, bukan cuma pada kasusnya, tapi juga pada cerita di baliknya. Karena setiap berita punya lapisan makna yang lebih dalam, dan setiap orang pantas untuk dipahami. Sampai ketemu di Studio Insight berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kamu ngerasa ini penting untuk diketahui banyak orang. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.